sahabat, sekarang kami sampai di Jabal Sur. Yalah, yalah. Yuk kita lihat yuk. El Haramain Wisata. El Haramain Wisata. Sahabat, sekarang itu pada kita tanggal menuju ke 9 Padang Arafah. umpama pada samanya. Jadi pada tanggal 9 Dzulhijjah semua jemaah baik sakit maupun sehat harus berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Alhamdulillah tahun kemarin wukufnya pada hari Jumat. Kalau wukufnya bertepatan hari Jumat, maka hajinya para jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah diwajibkan berada di Arafah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, al-hajjul Arafah, haji merupakan hadir di padang Arafah. Di hadir saja, wukuf saja sudah haji. Karena pokok dari pekerjaan haji atau pokok daripada kegiatan haji adalah menghadiri padang Arafah dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam mazhab Syafi'i cukup hadir setelah tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dari terbitnya fajar sampai terbitnya fajar tanggal 10 itu dalam mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Maliki setelah tergelincirnya matahari pada hari tanggal 9 sampai terbenamnya matahari pada malam tanggal 10. Ya, di sebelah kanan kita ada sebuah masjid namanya Masjid Namirah. Barangkali punya anak cewek nanti bisa dikasih nama Namirah. Ada Pak Ustaz. Ada ya? Ada yang punya anak Namirah. Ada. Cantik gitu Namirah. Jadi di situlah Rasulullah SAW dulu khutbahnya di sini. Khutbah wajahnya. Wajahnya dan pada saat itu juga ayat yang turun terakhir kali kepada Rasulullah SAW di tempat tersebut. Yani Bismillahirrahmanirrahim, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Jadi di saat mendengar ayat tersebut banyak sahabat-sahabat menangis. Berarti sudah sempurna Islam yang diajarkan oleh Rasul. Tak terelakkan kesedihan itu sangat terlihat di hati Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang-orang yang dekat kibar sahabat Sayyidina Abu Bakar tampil di depan para sahabat pada waktu itu menenangkan sahabat-sahabatnya. Karena sahabat yang paling senior adalah Sayyidina Abu Bakar, karena beliau yang paling pertama ya, atau yang pertama masuk Islam. Jadi nanti kalau antara kita ada yang haji, nanti kalau ke sini nanti pas bulan haji banyak yang kemah-kemah. Jadi kalau kemah di Arafah, di sini area dari luar. Kalau di Indonesia itu di Torik 9 itu jauh dari sini, nggak kelihatan Arafahnya kalau dari tempat kemahnya orang-orang Indonesia. Ya, Indonesia, Asia di Torik 9. Aziznya jauh dari sini. Ya, mau ke Aziz ya? Oh, jauh, dekat Mina nanti ya. Aziz ya, itu dekat Mina kalau Aziz ya. Dari kartu yang lebih dekat kan? Jadi daripada dibuat bayar orang tutup
lebih baik kita beli es krim. Ya biar kerasa. Es krim. Jadi waktunya berapa menit nih? Persetujuan ini setengah jam cukup ya? Setengah jam ya. Ada yang mau naik nggak apa-apa. Kalau mau naik silakan, takutnya nih penasaran, tapi jangan terlalu berlebihan sampai nangis sholat di situ nggak bisa ya. Kita cukup doakan saudara kita yang minta didoakan, doakan di depan pintu Ka'bah itu saja. Karena tadi sudah merupakan tempat pertemuannya Nabiullah Adam dan istrinya yang bernama Siti Sulaiha setelah tidak berjumpa selama kurun waktu yang cukup lama sekali. Yaitu kurun waktu kalau dalam tafsir Saum itu dijelaskan beliau nggak berjumpa dengan istri itu kurang lebih sekitar 100 tahun. Bayangkan 100 tahun nggak ketemu. Di dunia hanya berdua. Gimana kesimpulannya? Sahabat, Itu bukan masalah tempatnya, tapi masalah waktunya ketika 9 Dzulhijjah. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada para malaikat. Ini cuma pertemuan Adam. Kenapa dipertemukan di sini? tanyalah sama Allah. Sekarang kami menuju ke Musdalifah setelah dari Padang Arafah. Jaraknya kira-kira 5 pembatasan km. usia tidak boleh melebihi dari 62. 65 ya? Ya, 65 ya. Jadi di
atas 65 sudah nggak boleh. Alhamdulillah informasi tahun ini insya Allah sudah dicabut aturan itu. Jadi ini jalan ini Bapak Ibu, kalau sudah jamaah berangsur-angsur dari Arafah padat, jalan kaki ditutup untuk kendaraan. Ini ditutup untuk kendaraan. Jadi alihkan ke arah yang lebih jauh lagi. Ini khusus pusat orang yang berjalan kaki biasanya. Ini biasanya orang berjalan kaki menuju ke Musdalifah. Walaupun sangat terasa capeknya ibadah haji, tetapi rasa ingin setiap tahun ingin merasakan haji. Karena kehilapan Harun ar-Rasyid di sini dulu mengambil dan disebut dengan sukir, tukang pemberi minum. Nah, di sini di tempat-tempat ini dicatat daripada istri daripada Harun ar-Rasyid, namanya di sini Wadi Subaidah. Ya, Wadi Subaidah. Nah, di sini namanya Wadi Subaidah. Istrinya Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang paling cerdas ya dari Bani Abbasiyah. Bu, tidur. Jadi Harun ar-Rasyid dulu masa kejayaan, masa kemasan Islam itu di masa Harun ar-Rasyid. Ya, karena pada masa waktu itu ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan tidak diperbolehkan bekerja, disuruh mengarang, disuruh menulis oleh Harun ar-Rasyid. Nah, ketika musim haji itu ada semacam kayak kita sekarang itu bedah buku karangannya itu dibedah sesuai enggak, kalau misalkan fikih sesuai enggak hadis Al-Quran, misalkan dalam bidang hadis jadi bedah menurut ahli-ahlinya. Ahli ekonomi juga begitu, ahli fisika juga seperti itu, sehingga terbentuklah perpustakaan terbesar dunia di Irak pada waktu itu. Nah, setelah pasca perang salib, perpustakaan tersebut dibakar setelah diterjemahkan ke bahasa Persia. Jadi setelah itu perpustakaan tersebut dibakar, yang tersisa hanya satu kitab karyanya Imam Ghazali yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang tidak terbakar. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, walaupun tidak baca, buat jimat di rumah, belilah kitab namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu ada, kalau jusnya itu ada 5 jilid, ada yang kecil. Apa keistimewaannya kitab tersebut? Ya, keistimewaannya kalau terjadi kebakaran, insya Allah rumahnya tidak akan kebakar. Pernah juga terjadi pada salah seorang rumah penduduk itu, ada satu rumah yang kebakar. Ternyata di dalamnya itu ada kitab Ihya Ulumuddin. Itulah karomahnya pengarangnya, karomah daripada Imam Ghazali yang mempunyai gelar Hujjatullah. Belilah ya. Bila kitab itu sebagai tabarruk, bukan kita percaya pada kitabnya, tapi tabarrukan boleh. Dalam Islam tabarrukan itu boleh, tidak syirik. Apalagi tidak ada Al-Quran atau kutub Al-Quran di rumah. Walaupun berdebu, insyaallah barokah. Di Pulau Rahman kita sudah sampai di Musdalifah. Nah, inilah Masjid Haram di mana Rasulullah dulu melaksanakan itu umroh sudah niat, kemudian nggak jadi umroh, tuh sanksinya besar. Fa'alaihil qata wala simda, wajib mengulangi dan harus menyembelih kambing juga. Kotoran. Jadi oleh raja yang ada di sana, Raja Najasyi ya, orang itu nggak boleh tawaf di Ka'bah, harus tawaf di sana, di Yaman kawasannya ya. Akhirnya yang di sini dikirimi kotoran. Akhirnya marah yang di sana itu. Yang di sana marah, akhirnya mau mengirimkan pasukan yang sangat besar sekali, itu pasukan gajah. Nah, belum nyampe di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala dilantakkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah kalau lewat sini agak cepat-cepat beliau. Termasuk di yang sekarang viral-viralnya itu diulang, itu sebetulnya tempat turnya ada. Tapi kalau orang bisa didatangi dan jadi wisata. Nah, itu kurang lebih perjalanan kurang lebih sekitar
atas ini adalah stasiun kereta api yang ada di Musdalifah ya. Jadi ada yang jemaah itu memakai seperti kita kemarin ya kereta api juga. Tapi untuk Indonesia biasanya tetap pakai kendaraan bus. Nah ini sudah Bidayatul Mina, sudah pengusus Mina ya di depan. Ada loha atau ada plat. Ini kita sudah masuk di kawasan Mina sekarang ya. Jadi di sebelah kanan kita sejauh mata memandang. Nah ini juga stasiun yang ada di kota Mina ya. Stasiun kereta api yang ada Mahabatul Kitor di Mina ya. Stasiun kereta api yang ada, tapi bukan kereta cepat seperti kita kemarin. Kalau kereta cepat kemarin. Ini sebelah kanan, di sebelah kiri juga. Ini di depan ada sebuah tugu kecil ya. Kita perhatikan di bukit di sebelah kiri kita. Coba lihat ya, tugu kecil. Nah, itu tempat ketika dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau menyembelih putranya Nabi Ismail. Namanya Jabal Kurban. Ya. Nah, itu Jabal Kurban ya. Jadi dulu saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pernah berujar saking cintanya, makanya beliau itu digelari Khalilur Rahman. Jadi kekasih Allah yang Maha Penyayang. Ini gelarnya beliau. Hanya suatu malam mimpi Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Karena mimpi seorang nabi itu merupakan ru'yatus shahihah, mimpi yang benar, maka itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau harus tetap dilaksanakan perintah tersebut. Nah, sebelum beliau melaksanakan perintahnya masih bernegosiasi dengan putranya. Dulu saya mimpi menyembelih kamu. Apa jawabannya? Anak saya tidak akan menolak. Silahkan abah, kalau itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak yang mungkin kira-kira seumuran ini. Bayangkan, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga bermusyawarah kepada istrinya, laksanakan wahai suamiku. Bayangkan, enggak bisa bayangkan. Saya seorang bapak. Kalau artinya ya Allah luar biasa ya, enggak sampai ke sana nih. Ya mungkin bukan derajatnya, masih belum makomnya. Punya anak, lama menunggu sampai beliau itu kurang lebih usianya sudah 60 ke atas, 80 kalau tidak salah. Bayangkan sudah masa uzur kan dari segi kesehatan ya. Tapi ketika beliau dikaruniai anak, disuruh sembelih sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan istri. Sebetulnya untuk menguji sejauh mana cintanya kepada Allah. Apa lebih memilih putra, apa lebih memilih sang Khalik, sang pencipta. Allah wa ta'ala. Jadi 3 jumrah ini merupakan syariat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mau menyembelih berjalan meninggalkan rumahnya di bawah ke tempat tersebut, digoda oleh setan. Wahai Ibrahim, kau macam apa? Bapak seperti apa kamu ini? Sekian tahun, sekian lama kau merindukan seorang anak. Setelah kau dapatkan anak, kau mau sembelih? Itu mimpi. Kata setan, digoda ya. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim dilempar, lari. Setannya lari, datang kepada istrinya ya. Begitu juga kau ibu, macam apa membiarkan kau 9 bulan mengandung, setelah kau melahirkan tumbuh anak ganteng yang taat, yang tunduk perintahmu, kau mau sembelih biarkan suamimu menyembelih. Akhirnya dilempar juga sama istri, kabur lagi. Datang ke satu-satunya yaitu Nabi Ismail. Maaf potong dulu sebentar ceritanya. Kita perhatikan di sebelah kiri kita, itu tempat pelontarannya ya. Ya kalau dulu masih tahun 2007 keluar masuknya masih satu arah. Nah sekarang udah keluar dan masuknya udah lain jalur ya. Dan biasanya kalau plus Pak sebelah sana Pak ya, maaf sebelah sana ya, pas
di bawah warna coklat, bangunan warna coklat itu ya. Di situ kalau yang plus yang betul-betul plus ya, bukan plus-plusan, karena ada plus yang fasilitas Arafah Minanya di Maktab 55. Jauh dari sini, namanya aja plus. Tapi akomodasinya di Arafah di Mina di Maktab 55. Tapi yang betul-betul plus yang 300-an lah dari situ. Di situ ya, plusnya. Bukan di Aziziyah ya yang plus di situ ya. Di deretan ini semuanya plus. Kalau yang Aziziyah itu reguler. Atau yang reguler, bukan reguler tapi yang catatan saya tadi itu hanya nama saja plus. Itu yang kemarin yang terowongan itu yang dulu ceritanya banyak orang-orang Indonesia yang meninggal diakibatkan mati lampu atau padam lampu hingga ada itu terjadi tabrakan. Tahun berapa? Tahun 90-an ya kalau nggak salah. Saya waktu itu masih SD kalau nggak salah ya. Jadi terakhir setan itu menggoda Nabi Ismail. Hai Ismail, coba lihat bapakmu. Bujuki kamu, kata orang Jawa, bodoh. Bujuki ya. Apa itu kalau ya, godain lah ya. Artinya dikasih makanan yang enak, diberi pakaian yang bagus bersih. Kamu tahu apa tujuan bapakmu itu bawa ke sini? Itu dulu sebelah. Akhirnya sama Nabi Ismail dilempar dengan batu juga. Nah, tiga-tiganya itu merupakan syariat daripada atau jejak lama daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga jadi sekarang menjadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat kurban atau kurban itu sudah ada dari sebelum Nabi kita ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi itu juga termasuk Mina ya. Jadi Mina lokasinya tidak bisa diperluas Bapak Ibu ya. Jadi kata Rasulullah, Mina itu bainah jabalan, di antara dua gunung, di sebelah kanan dan sebelah kiri yang baru kita lewat itu. Jadi tanggal 8 jamaah haji berada di Mina ini sudah mempunyai tarawih. Tarawih itu mengumpulkan dua waktu ya, jadi sholat jamaah zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tanggal 8-nya harus berada di Mina. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Kemudian pada malam tanggal 10 berada di Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Kemudian tanggal 11, 12 yang melakukan nafar awal itu berada di Mina. Kemudian ditambah satu malam yang melakukan nafar. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari sudah komplit. Nah, sebelum itu bagi yang reguler, biasanya kan reguler kan 40 hari ya. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan seperti umroh berulang-ulang, kemudian sholat 5 waktu. Kalau reguler itu paling dekat 2 kilo. Ya, reguler itu tapi nikmat. Tanya yang reguler itu mau nggak ke Mekah lagi? Pasti jawabannya mau. Pasti tidak ada yang mengatakan saya kira ke Mekah. Nggak ada, yakin gitu. Kenapa? Karena panggilan rohani ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di untuk selanjutnya kita akan menuju ke Ji'ranah. Ji'ranah ini yang korban manasil. Ya. Di untuk Ji'ranah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Afdhalul miqat Ji'ranah." Jadi paling utamanya miqat adalah Ji'ranah. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu mau umrohkan keluarganya, sudah kita memenuhi syarat. Yang pertama sudah, yakni kita sudah berdiri, sudah melaksanakan ibadah umroh. Dan alangkah baiknya kalau kita badani kedua orang tua kita. Ditanya lagi oleh teman yang tadi bertanya itu, Pak, sekarang kok ikut-ikutan rebutan pahala? Kenapa? Anak saya sudah wafat, anak saya sudah meninggal, jadi otomatis hari ini sudah
lupa, saya bukan penikmat bola ya kalau di Arab Saudi. Jadi mana klub Mekah, mana klub. Tapi yang terkenal yang sering juara Al Hilal dari Jeddah. Mau sholat di masjid saja nggak apa-apa ya. Kalau mau sholat sunnah nggak apa-apa masuk juga walaupun tidak umroh. Sholat sunnah masih ada waktu sholat duha barangkali. Karena duha itu hilangnya waktu duha itu sampai zawal syamsi. Sampai duhur ya, karena masih ada waktu ini setengah jam lagi, masih ada waktu duha. Kalau biasakan duha ya, bisa melaksanakan sholat duha ya, karena masih ada waktu setengah jam lagi. Jadi sampai irtifa'u syams, betul-betul hari di atas ubun-ubun baru hilang waktu sholat duha. Jadi jam 11 sebetulnya masih ya. Jadi umpamanya pulang nanti waktunya sholat duha itu kira-kira 1 dupa dari permukaan bumi matahari sampai matahari betul-betul ada di atas ubun-ubun. Nah di situ kita tidak dibolehkan sholat sampai matahari tergelincir.
sholatnya di kamar masing-masing saja ya, sholat zuhurnya ya, biar nanti takutnya diusir-usir sama polisi, nanti susah. DGM untuk yang di Anjung ya. Tanya udah saat sholat ya, bisa berjemaah bisa masing-masing. Sholat dulu, turun makan, kemudian kita menuju ke Masjidil Haram. Sholat dulu di mana, di GM atau di kamar boleh lah, seenaknya. Kalau kamar asalnya nanti di Haram, insyaallah. Ya. Tolong dipastiin, tolong dicek-cek dulu ya. Ini yang punya siapa ini di atas ini, jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa barang-barangnya, jangan sampai ada yang tertinggalan. Yang diajung mohon untuk persiapan. Tolong sekali lagi barang-barangnya jangan sampai ada yang tertinggal.